Presiden Prabowo Subianto telah menekan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang salah satu pasalnya mengatur pembubaran Sekretariat Kabinet. Peraturan Presiden ini mengatur penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Perpres ini telah diteken Prabowo pada Senin, 21 Oktober, dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Pembubaran Sekretariat Kabinet ini diatur di Pasal 2. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet kini diintegrasikan ke dalam Kementerian Sekretariat Negara. Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, bunyi Pasal 2 Ayat 1. Kemudian dijelaskan tugas dan fungsi Setkap kini masuk ke Kementerian Bidang Kesekretariatan Negara. Dengan peralihan tugas dan fungsi ini, anggarannya juga dialihkan ke kementerian. Mayor Teddy Indrawijaya ditunjuk Prabowo sebagai Sekretaris Kabinet. Teddy merupakan anggota TNI aktif. Untuk Sekretaris Kabinet sekarang ini struktur dan komposisinya berubah. Sekretaris Kabinet itu ada sekarang di bawah Mensesnek, jadi bukan setingkat menteri, kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Presiden Prabowo Subianto juga melantik Raffi Ahmad hingga Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Apa tugas mereka dan berapa gajinya? Raffi Ahmad dipercaya sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sedangkan Gus Miftah utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Tugas utusan khusus Presiden tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Aturan itu ditetapkan pada 18 Oktober 2024 oleh Joko Widodo saat menjabat Presiden. Utusan Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Untuk memperlancar tugas Presiden, dibentuk Utusan Khusus Presiden, bunyi Pasal 17. Tak hanya itu, utusan khusus memiliki tugas tertentu yang diberikan langsung oleh Presiden di luar tugas terkait kementerian dan instansi pemerintah. Setiap pekerjaan utusan khusus bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu, berapa gaji yang dapat diterima Raffi Ahmad hingga Gus Miftah sebagai penasihat dan utusan khusus Presiden? Dikutip dari Detik Finance, besaran gaji penasihat dan utusan khusus Presiden ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat dan utusan khusus Presiden diatur dalam Peraturan Presiden ini, bunyi Pasal 20. Pertanyaan yang mungkin muncul dari pembaca adalah, apa implikasi dari pembubaran Sekretariat Kabinet ini terhadap struktur pemerintahan? Bagaimana peralihan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke Kementerian Sekretariat Negara akan berjalan? Bagaimana peran utusan khusus Presiden dalam membantu tugas Presiden? Berapa besar gaji yang diterima oleh Raffi Ahmad hingga Gus Miftah sebagai penasihat dan utusan khusus Presiden? Respons ini berdurasi sekitar 20 menit.